lagi di ibadah minggu kita di hari ini. Kiranya semuanya dalam keadaan sukacita, sehat-sehat, dan selalu bersyukur. Dan kakak percaya adik-adik semuanya hari ini penuh dengan hati gembira. Kita bertemu lagi adik-adik di ibadah minggu ini walaupun masih dilakukan secara online, tidak mengurangi sukacita kita, rasa bersyukur kita karena Tuhan Yesus masih memberkati kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Rika dan Kak Lucy akan memandu adik-adik semuanya untuk bernyanyi, bergerak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum memulai kebaktian kita, ada baiknya adik-adik semuanya bersikap rapi dengan menggunakan pakaian rapi, duduk ataupun berdiri nanti, menyiapkan Alkitabnya masing-masing dan jangan lupa menyiapkan kolektenya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik, ambil posisi sempurna, ambil posisi duduk, lipat tangan, tunduk kepala dan jangan lupa pejamkan matanya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami yang begitu baik, yang mengasihi kami sampai hari ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan di peribadahan minggu kami. Walaupun Tuhan sampai minggu ini, sampai hari ini, kami masih belum bisa bersekutu, bertatap muka, berkumpul bersama dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu kami di minggu ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan masih memberkati kami dan tetap memberkati kami. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur ya Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Berkati kami, hati pikiran kami selama peribadahan ini Tuhan. Agar kami tidak ribut, agar kami benar-benar bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Dikepak-kepakkan Sayapnya. Kak Rika undang berdiri semuanya ya adik-adik. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan berdiri dengan lagu Dikepak-kepakkan Sayapnya. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Pasti sehat kan? Oke, kita mau menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Mari kita menyanyikan lagu dengan gembira dan sehat dan sukacita. Oke adik-adik, ayo. Oke, semangat ya adik-adik.
menyanyikan beberapa pujian kita untuk Tuhan Yesus di hari ini. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya, KKR GBKP Rumpun Seri Batang Serangan, untuk berfokus diri, untuk menjaga diri kita agar tidak ribut. Nah kita bernyanyi dari Kitab Pendenden GBKP nomor 187 dengan judul Gagah Kuasa Kesaksian Dia. Kita nyanyikan ya adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus benar-benar menjaga kita sampai hari ini. Kita bernyanyi Gagah Kuasa Kesaksian Dia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak, Kak Lucy. Ya, sekarang kita mau masuki ke firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Boleh diambil Alkitabnya, disiapkan. Pas sudah disiapin ya di depannya. Baik, sekarang kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Bapak, anak-anak KKR mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau berkati anak-anak KKR agar bisa duduk dengan tenang, agar bisa mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang akan Engkau katakan, apa yang akan firman-Mu katakan kepada kami. Bapak, Kau juga yang memberkati hamba agar bisa menyampaikan firman-Nya dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar mengenai hidup sehat. Nah, tema kebaktian kita minggu ini adalah hidup sehat ya. Boleh dicatat kalau adik-adik mau nyatet tema hari ini. Hari ini kita mau belajar dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Tapi di sini kakak baca dari yang pertama ya. Yuk, boleh dibuka Alkitabnya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua sampai keempat. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Terpujilah Tuhan buat firman yang indah hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hidup sehat. Coba adik-adik boleh lihat gambaran di sini. Nah, apakah ini gambar orang yang sehat? Enggak ya, ini adalah gambar orang yang lagi kesakitan giginya. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau gambaran di bawah ini
Kira-kira orang yang kayak mana? Orang yang lagi sakit perut, ini bukan ciri-ciri orang yang lagi sehat. Nah, kita mau lihat gimana ya orang yang sehat ini gitu. Nah, boleh kita lihat gambar yang ini. Nih, ini adalah gambar orang yang sehat. Dia senyum, semeringah, dan tubuhnya kelihatan sehat ya, bugar, selalu penuh sukacita sepertinya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Gaius yang hidupnya selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Dia adalah orang yang sehat secara fisik dan secara rohani. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesehatan. Kesehatan itu terbagi dua, kesehatan secara jasmani dan secara rohani. Kalau secara jasmani itu adalah kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatunya, dan kalau kekuatan secara rohani itu adalah berasal dari hati kita. Nah, coba ya kita lihat gambar yang pertama, yaitu adalah orang yang lagi makan. Nah, untuk mencapai hidup yang sehat, kita itu harus makan yang cukup dan makan yang sehat. Nah, yang kedua adalah tidur yang cukup. Adik-adik KKR itu harus tidur yang cukup. Tidur waktu mamanya suruh tidur, agar besok paginya bisa bangun dan bisa melanjutkan aktivitasnya dengan sukacita. Nah, lalu kita juga harus berolahraga. Kita harus berolahraga dan bermain yang cukup ya adik-adik, agar adik-adik semuanya tetap sehat dan tetap bisa mengeluarkan aura yang senang dan bahagia selalu. Karena sudah cukup bermain ya, tapi bermain juga nggak boleh kebanyakan, nanti kecapean, jadi kegiatan yang lain nggak bisa dikerjain. Jadi harus bermain dan berolahraga yang cukup ya, istirahatnya juga harus cukup. Nah, lalu yang terakhir adalah kita juga harus membaca dan melakukan firman Tuhan. Kenapa ya Kak harus melakukan firman Tuhan juga? Karena seperti yang kita lihat, kalau Gaius aja dalam kesehariannya untuk hidup yang benar, hidup yang sehat itu dia harus melakukan kebenaran gitu. Dia harus membaca firman Tuhan, dia juga melakukan firman Tuhan, dia membantu orang-orang sekitarnya, dia berbuat baik. Jadi hatinya tetap dalam hati yang sukacita, dan orang-orang yang merasakan kebaikannya Gaius akhirnya mendoakan Gaius selalu untuk hidup sehat. Nah, kita lihat ya. Kakak ada gambar nih. Coba lihat gambar bapak-bapak, abang-abang ya, itu abang-abang yang sedang makan. Yang dia makan, apakah itu makanan sehat? Enggak ya adik-adik. Abang ini lagi makan es krim, makan roti, tapi kelihatan makanannya manis-manis. Nah, sebenarnya makanan manis-manis ini sehat nggak untuk tubuh kita? Iya, enggak ya adik-adik. Karena kita lihat nih, kalau makan manis-manis ternyata bisa menyebabkan sakit gigi. Dan kalau sakit gigi itu nggak enak ya adik-adik ya. Udah pernah sakit gigi belum? Iya, kalau misalnya kita harus menghindari sakit gigi itu dengan cara kita harus gosok gigi sering-sering. Jadi kalau misalnya habis makan manis, kita harus gosok gigi. Sebelum tidur juga harus gosok gigi ya. Jadi giginya tetap terlindungi dan adik-adik semua bisa sehat. Nah, lalu kakak juga ada gambar. Nih, coba lihat. Ini adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran yang tercakup dalam 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, jadi untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita itu harus mengkonsumsi. Yang pertama tadi adalah makan makanan yang sehat. Nah, ini adalah contoh makanan-makanan yang sehat, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, susu. Nah, semua yang disediakan sama orang tua kita di rumah adalah makanan yang sehat. Jadi, adik-adik nanti kalau misalnya mamanya masak, harus dimakan ya, karena itu adalah makanan sehat. Nah, terus kita juga harus seperti yang dibilang tadi, kita harus seperti Gaius. Gaius ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, untuk melakukan segala sesuatunya, dia itu melakukannya seturut dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan ya Kak? Karena hidup kita itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya? Biar hati kita selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sukacita. Nah, untuk mendapatkan damai sejahtera, kita juga harus melindungi hati kita. Bukan cuma fisik kita yang harus kuat, tapi hati kita, iman kita juga harus kuat. Nah, lalu dalam Amsal yang
17 ayat yang ke-22. Yuk, mari kita buka sama-sama ya. Ini nanti ayat hafalan adik-adik loh. Amsal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di sini dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, untuk adik-adik nanti kalau misalnya suatu saat sakit, kita itu harus tetap mempunyai sukacita di dalam hati. Kenapa? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Tuhan Yesus mengingatkan kita kalau hati kita itu harus selalu bergembira. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu menyayangi kita. Karena Tuhan Yesus itu mengirimkan kita, mama dan papa yang siap merawat kita 24 jam, ya kan? Jadi, setiap nanti ada teman-teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, atau bahkan orang tua kita harus selalu mengingatkan kalau mereka harus tetap bersukacita karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Nah, jadi kita tadi udah mempelajari tentang bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana juga untuk tetap memiliki hati yang penuh sukacita. Itu semua bisa kita lakukan untuk melakukan segala kegiatan kita setiap harinya, untuk kita bisa jadi juara di kelas, untuk kita bisa berhasil dalam segala cita-cita kita. Nah, itu semua didukung dari tubuh yang sehat dan hati yang gembira. Nah, itu semua selaras ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau sehat, adik-adik juga harus mempunyai hati yang gembira. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengikuti semua perintah Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, dan selalu melakukan firman Tuhan, agar hati adik-adik semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera setiap hari. Nah, jadi hari ini kita udah belajar untuk menjadi seperti Gayus ya, yang sehat secara rohani dan secara jasmani. Nah, jadi kakak mau mulai minggu ini adik-adik KKRC Batang Sarangan untuk tidur yang cukup, makan yang sehat, berolahraga, bermain yang cukup, dan tetap melakukan firman Tuhan. Nah, karena menjaga kesehatan tubuh juga adalah tugas kita sebagai anak Tuhan. Nah, semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Yuk kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga pada saat hari ini Bapak kami dapat mendengarkan sedikit dari firman Tuhan lagi Bapak. Tuhan, kami mau menjadi seperti Gayus Tuhan yang sehat secara rohani, sehat juga secara fisik. Tuhan, bantu kami selalu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjaga pola hidup kami, pola makan kami, menjaga pola tidur kami juga Bapak, agar kami bisa menjadi anak-Mu yang sehat, dan kami juga bisa melakukan kegiatan kami, melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, agar kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sekarang kita mau menyanyi lagu persembahan kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Oke.
kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu. Hingga pada hari ini Tuhan kami masih bisa berkumpul, biarpun melalui via YouTube, biarpun kami tetap harus beribadah secara online. Tuhan, kami memuji Engkau atas segala berkat, atas segala sukacita yang dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau murahkan rezeki orang tua kami, Kau juga melancarkan segala pekerjaan dari orang tua kami agar mereka bisa mencukupi kami selalu. Bapa, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak KKR, agar anak-anak KKR ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat Bapa, agar mereka juga bisa menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak Tuhan Yesus yang tumbuh dalam sukacita, dalam hati yang gembira, dan mereka juga bisa tumbuh secara sehat, secara jasmani dan baik secara jasmani maupun rohani Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru KKR, berikan guru-guru KKR kesehatan, kelancaran rezeki bagi yang bekerja, dan semangat dan kebijaksanaan untuk yang masih bersekolah. Dan untuk guru-guru KKR yang sedang mencari jodoh juga Engkau yang berkati, agar Kau mempertemukannya dengan yang terbaik menurut pilihan-Mu saja Bapak. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kau berkati kami satu minggu ini agar kami bisa menjalani aktivitas kami dengan semaksimal mungkin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan yang berkati agar negara kami dapat pulih kembali, baik secara ekonomi, keamanan, maupun setiap aspeknya Bapa yang ada di negara kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Engkau yang memberkati segala yang sedang dikerjakan, pelayanan untuk gereja kami juga Bapa, terutama untuk pelayanan di KKR, Engkau yang memberkati segala rencana-rencana kami untuk Natal akan mendatang. Tuhan yang lancarkan segalanya, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau memohon ampun Bapa untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Bapa, Kau yang memberkati kami dari minggu ini hingga minggu depan, kami bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga yang hapuskan segala virus, segala penyakit yang sedang melanda negeri kami, melanda dunia ini Tuhan, coronavirus. Kau yang jauhkan, Kau yang bersihkan, Kau yang pulihkan kembali bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami rindu untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal tadi hingga saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan segera bisa berjumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasanya adik-adik, hari ini kita juga mempunyai ayat hafalan untuk adik-adik KKR GBKP Rumbun Sei Batang Serangan. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Kakak ulangin sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat 22 yang isinya hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi adik-adik, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kak Ripka tunggu semuanya ya adik-adik, video dari adik-adik semuanya, karena kakak percaya adik-adik semuanya anak-anak yang takut akan Tuhan. Kakak tunggu video kalian yang dikirimkan ke WA Group KKR Batsa. Dan jikalau di-upload ke sosial media kalian masing-masing, jangan lupa menandai akun sosial media KKR Rumbun Sei Batang Serangan. Kakak tunggu video kalian adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Kakak percaya adik-adik selalu bersuka cita ke depannya. Adik-adik jangan lupa mengikuti ibadah di minggu berikutnya, walaupun masih tetap secara online. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa bersama-sama.